Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vima Alfiansyah, perwakilan dari kelompok KKP saya yang beranggotakan Muhammad Sadam Aldinov, Arvel Rifki Putra, Vima Alfiansyah, Tegar Anugrah Ramadan, Ardenas Azahra, Raihan Fadli, Baginda Legawa, dan Fadel Maulana Syaputra, bermaksud ingin mendemonstrasikan program aplikasi KKP kami yang berjudul Sistem Pembayaran Terpadu berbasis Java pada SMK Insan Kreatif Cibinong. Berikut demo aplikasinya. Baiklah, pertama-tama sebelum memasuki tampilan menu utama dari aplikasi ini, user akan dihadapkan oleh tampilan menu login, di mana user harus memasukkan username dan passwordnya. Kita akan coba mengetik username di sini dengan admin, passwordnya admin. Lalu kita klik login, maka akan muncul pesan login berhasil. Lalu klik OK, maka tampilan menu utama akan otomatis tampil dan berikut tampilannya. Nah, di tampilan menu utama aplikasi ini terdapat beberapa menu seperti master data yang terdiri dari beberapa submenu, yaitu data siswa, data jenis pembayaran, data kelas, dan data angkatan. Ada juga menu pembayaran yang berisi submenu pembayaran SPP, pembayaran lainnya. Ada juga menu laporan yang berisi submenu laporan data siswa, laporan jenis pembayaran, laporan pembayaran SPP, laporan pembayaran lainnya, dan laporan berdasarkan tanggal. Oke, pertama kita akan mencoba masuk ke submenu data siswa. Di sini untuk menambah data siswa, user harus memasukkan NIS, nama, kelas, angkatan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan alamat. Kita coba misal NIS di sini berapa? Akan bawah 10.201. Nama misalkan Lilis. Kelas 10 TKJ. Angkatan 2013-2014. Tempat lahir misal Jakarta. Tanggal lahir misal kita set 4 Juni 1997. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat misal Ciracas. Klik simpan untuk menyimpan data. Maka akan muncul data berhasil disimpan jika datanya berhasil disimpan. Kita lihat ada. Lalu untuk mengubah data, kita tinggal mengklik datanya, lalu kita pilih data mana yang mau diubah. Misal tempat lahir kita ubah jadi Bogor. Kita klik ubah, maka data berhasil diubah ya. Untuk menghapus data, tinggal kita klik tombol hapus di bawah sini dan akan muncul tampilan Anda yakin ingin menghapus data. Kita klik ya, maka data berhasil dihapus. Untuk tombol refresh di sini untuk fungsinya untuk membersihkan kolom-kolom yang ada di sini, langsung bersih. Lalu di sini ada tombol keluar untuk kembali ke tampilan menu utama seperti ini. Di sini tampil ID jenis 028, maka di sini otomatis 029. Kita klik simpan, maka data otomatis berhasil disimpan. Ini dia datanya. Untuk mengubah datanya, kita edit apa yang perlu diubah. Misal kita
100.000. Kita klik tombol ubah, maka data berhasil diubah. Ya, di sini data berhasil diubah. Lalu untuk menghapus data, kita hanya perlu menekan tombol hapus yang ada di sini, maka kotak dialog akan muncul dan kita klik yes, maka data akan berhasil dihapus. Sudah hilang datanya. Tombol refresh di sini sama seperti tadi untuk membersihkan kolom-kolom yang ada di atas, maka otomatis terbersihkan. Lalu ada tombol keluar untuk kembali ke menu utama seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke submenu data kelas. Di sini ini adalah tampilan dari submenu data kelas. Terdapat tabel data kelas, kolom input ID kelas dan kelas, dan beberapa tombol seperti tombol simpan, ubah, hapus, refresh, dan keluar. Untuk menambah data kelas, admin harus memasukkan kelasnya di sini. Untuk ID kelas sudah terinput secara otomatis dan berurutan dari data kelas berdasarkan data kelas. Di sini data kelasnya terakhir 016, maka ID kelasnya yang terinput adalah 017. Contoh, kita masukkan di sini 10 mm multimedia. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Iya, data berhasil disimpan. Misal kita sekarang mau merubah data dari 10 multimedia menjadi ke 10 pemasaran, misal PM, kita ubah, maka data berhasil diubah menjadi 10 PM. Untuk menghapus data, kita hanya perlu pilih mana yang data yang perlu dihapus. Misal kita klik ini, kita hapus, klik tombol hapus, lalu yes, maka data berhasil dihapus. Untuk refresh sama seperti tadi, fungsinya hanya untuk membersihkan kolom. Refresh, nah, kolom otomatis bersih. Lalu tombol keluar untuk kembali ke tampilan menu utama seperti ini. Oke, selanjutnya kita bergeser ke submenu data angkatan. Tampilan data angkatan ini terdapat beberapa kolom, ID tahun dan tahun ajaran, serta ada tabel tahun ajaran, semester, dan beberapa tombol simpan, ubah, hapus, refresh, dan keluar yang tidak jauh beda dengan tampilan data kelas tadi. Dan di sini juga ada kolom cari berdasarkan angkatan. Untuk menambahkan data tahun ajaran, user harus menginput tahun ajaran yang ingin ditambah. Misal tahun ajaran 2014-2015. Untuk ID tahun sama seperti tadi, ini udah terinput otomatis secara berurutan. Kita klik simpan, data berhasil disimpan. Jika kita ingin mengubah datanya, tinggal pilih data mana yang mau dirubah. Kita klik ini, kita ganti jadi
2015, 2016. Lalu kita klik ubah. Maka data berhasil diubah. Jika ingin menghapus data, tinggal kita pilih mana data yang ingin dihapus. Kita klik ini, lalu klik tombol hapus, lalu klik yes, maka data berhasil dihapus. Tombol refresh juga hanya untuk membersihkan kolom seperti ini. Lalu ada kolom pencarian di sini berdasarkan angkatan. Misal kita ketik 2013, maka tabel akan menunjukkan angka yang kita cari, tahun yang kita cari. Di sini 2013, 2013. Lalu ada tombol keluar untuk kembali ke tampilan menu utama. Selanjutnya kita bergeser ke menu pembayaran SPP. Berikut adalah tampilan dari submenu pembayaran SPP. Di sini untuk menambah data, user harus menginput nomor pembayaran, tanggal pembayaran, NIS, nama, kelas, jenis pembayaran, bulan, biaya, bayar, kurang, serta keterangan. Misal kita untuk menambah data, kita ketik tanggal pembayarannya. Di sini ada tombol kalender untuk mempermudah. Kita pilih di sini misal tanggal 13 Juni 2021. Lalu NIS-nya kita bisa pilih dari data siswa yang ada. Misal kita tambahkan di sini Adam Safaat. Oh, di sini Adam Safaat sudah ada. Kita misal ke Adelia Ambarwati 10 TKR. Jenis pembayaran kita pilih di sini SPP, misal jurusan TKJ. Pilih bulan Juni. Biaya 250.000. Untuk bayar misal 200.000. Di sini akan otomatis kekurangannya terinput dan keterangannya juga akan otomatis menjadi belum lunas. Kalau misal di sini kita ubah bayarnya menjadi 250.000, maka kurangnya akan otomatis menjadi 0 dan keterangan menjadi lunas. Misal kita simpan datanya. Oke, data berhasil disimpan dan otomatis masuk ke dalam tabel. Lalu jika kita ingin mengubah datanya, kita klik data yang mana yang ingin dirubah. Misal kita ubah menjadi biayanya tadi, bayarnya misal jadi 150.000 kurang jadi 100.000, keterangan menjadi belum lunas. Kita klik tombol ubah, maka data berhasil diubah. Untuk menghapus sama seperti tadi, kita pilih data mana yang mau dihapus, lalu klik tombol hapus, maka data berhasil otomatis dihapus. Untuk tombol refresh juga hanya untuk membersihkan kolom. Lalu di sini ada tombol cari berdasarkan nama. Kolom cari misal kita ketik Arvel, lalu kita klik cari, maka akan muncul Arvel di tabelnya. Kita klik, lalu misal kita
klik tombol cetak jika ingin mencetaknya. Klik cetak. Maka akan muncul form bukti pembayaran dari siswa Arvel. Berikut tampilan formnya. Di sini ada tanggal dan bagiannya. Lalu ada tabel jenis pembayaran, bulan, keterangan biaya dan sisa bayar. Total pembayaran juga ada. Selesai, jika ingin cetak tinggal dicetak. Lalu ada tombol keluar untuk kembali ke menu utama. Setelah itu kita beralih ke menu laporan data siswa. Di sini submenu ini berisi laporan data siswa yang terdapat bermacam-macam data siswa. Jika ingin mencetak laporan data ini, user hanya perlu mengklik tombol cetak. Maka akan otomatis muncul form laporan data siswa. Di sini ada tabel data siswa, lalu ada tempat, tanggal, tahun, dan kepala sekolah. Lalu jika sudah, klik tombol batal untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya kita ke submenu laporan jenis pembayaran. Sama seperti tadi, di sini terdapat data laporan jenis pembayaran. Jika ingin mencetak laporan, user hanya perlu klik tombol cetak yang ada di sini. Maka form akan muncul. Terdapat di sini juga terdapat tabel jenis pembayaran, harga, ID jenis pembayaran, ada tempat, tanggal, dan kepala sekolah. Lalu jika sudah, klik tombol batal untuk keluar dari submenu dan kembali ke tampilan menu utama. Lalu ada laporan pembayaran SPP. Di sini terdapat laporan pembayaran SPP, data-data siapa saja yang sudah membayar SPP pada SMK Istan Kreatif Cibinong. User jika ingin mencetaknya, user hanya perlu klik tombol cetak di bawah ini. Maka form akan muncul. Ini tampilan formnya ada tabel, nomor, tanggal NIS, nama, kelas, jenis, bulan, biaya, bayar, kurang, keterangan. Sini ada tempat, tanggal, tahun, lalu kepala sekolahnya. Jika sudah, klik tombol batal untuk kembali ke tampilan menu utama. Lalu kita ke submenu laporan pembayaran lainnya. Sini juga sama, berisi data laporan pembayaran lainnya seperti daftar ulang, kebersihan, maulid, dan lain-lain. Jika ingin mencetaknya, user hanya perlu mengklik tombol cetak. Maka form juga akan otomatis muncul. Inilah tampilan form dari laporan pembayaran lainnya. Jika sudah, klik tombol batal untuk kembali ke tampilan menu utama. Lalu kita ke laporan berdasarkan tanggal. Di sini ada dua pembayaran, yaitu pembayaran lainnya dan pembayaran SPP yang sama-sama berdasarkan tanggal. Misal kita di sini klik tombol kalender, lalu pilih dari tanggal berapa misal,
dari tanggal 12 ke tanggal 14 Juni 2021. Lalu klik tombol cetak pembayaran lainnya. Maka otomatis akan muncul data-data yang siapa saja yang membayar pada tanggal dari tanggal 12 sampai tanggal 14. Di sini tertera 13 Juni. Ini berikut tampilan formnya. Lalu sekarang kita coba ke yang cetak SPP, pembayaran SPP. Sama seperti tadi, bisa kita pilih 12 Juni 2021 sampai dengan 14 Juni 2021. Klik cetak, form juga langsung akan muncul tanggal 13. SPP keterangan belum lunas, dan berikut tampilannya. Lalu jika sudah, ada klik tombol batal di sini untuk kembali ke tampilan menu utama. Selanjutnya kita beralih ke submenu pembayaran lainnya. Di tampilan submenu pembayaran lainnya ini terdapat beberapa kolom: tombol simpan, ubah, hapus, refresh, kolom pencarian, cetak, dan tombol keluar. Sama seperti tadi, untuk menambahkan data, di sini user harus menginput beberapa data seperti nomor pembayaran, tanggal pembayaran, NIS, nama, kelas, jenis pembayaran, biaya, bayar kurang, keterangan. Kita contoh di sini tanggal pembayaran, kita pilih misal tanggal 13 Juni, NIS-nya kita pilih misal Ade Dwi Prasetyo, kelas 10 elektro, jenis pembayaran misal kita pilih alma mater, yang otomatis langsung 150.000. Misal pembayaran yang dilakukan oleh Ade adalah kita contoh 100.000, maka kekurangannya otomatis menjadi 50.000 dan keterangan menjadi belum lunas. Untuk menyimpan data, kita tinggal klik tombol simpan, maka data berhasil disimpan. Lalu jika user ingin mengubah data, tinggal pilih mana data yang mau dirubah. Misal bayarnya menjadi 125.000, maka kekurangannya langsung berubah atau menjadi 150.000 saja, maka kekurangannya menjadi otomatis 0 dan keterangan menjadi lunas. Kita klik tombol ubah, maka data berhasil diubah. Lalu jika kita ingin menghapus data, tinggal pilih data mana yang mau dihapus, lalu tinggal klik tombol hapus, lalu yes, maka data berhasil dihapus. Untuk refresh juga sama tadi, hanya untuk membersihkan kolom-kolom yang ada di sini, otomatis bersih. Lalu ada kolom pencarian di sini, misal kita klik nama Aldi, cari, maka muncul hanya ada data Aldi di sini. Lalu jika ingin mencetaknya, kita klik tombol cetak yang ada di sini, maka otomatis muncul form cetak dari siswa Aldi. Jenis pembayaran, keterangan, biaya, sisa bayar, total, dan di sini juga ada tanggal dan bagian yang bersangkutan. Lalu jika sudah, ada tombol keluar untuk kembali ke tampilan menu utama. Baiklah, mungkin itu saja demo dari aplikasi kami yang berjudul
Sistem aplikasi pembayaran SMK Insan Kreatif Cibinong. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.